Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Indrapsari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepribadian dan nilai. Oke, yang pertama ada definisi dari kepribadian. Kepribadian ini merupakan jumlah total cara-cara di mana seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Mengukur kepribadian. Alasan penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah untuk menguji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer untuk memprediksi siapa yang terbaik dalam sebuah pekerjaan. Alat yang paling umum untuk mengukur kepribadian itu ada: pertama, survei laporan diri, di mana individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor-faktor, seperti saya sangat khawatir terhadap masa depan. Namun, ukuran-ukuran laporan diri ini berhasil saat dibangun dengan baik. Saat orang-orang mengetahui skor kepribadian mereka yang digunakan untuk keputusan rekrutmen, mereka menilai diri mereka sekitar setengah standar dan stabil secara emosional. Selanjutnya ada survei pengamat. Survei pengamat ini memberikan penilaian independen atas kepribadian. Di sini, seseorang, rekan kerja atau pengamat lainnya melakukan pemeringkatan. Meskipun hasil dari survei laporan diri dan laporan pengamat ini baik, sebuah analisis sejumlah dari studi besar menunjukkan bahwa kombinasi dari laporan diri dan laporan pengamat ini memprediksi kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan salah satunya. Nah, kesimpulannya yaitu gunakanlah keduanya, survei laporan diri dan pengamat, dalam membuat keputusan kepribadian, termasuk keputusan untuk merekrut seseorang karyawan. Selanjutnya ada faktor pembentuk kepribadian. Yang pertama ada hereditas atau keturunan. Hereditas ini merujuk pada faktor-faktor yang ditentukan saat konsepsi, seperti fisik, wajah, jenis kelamin, level energi, dan lain-lainnya, yang dianggap ini sebagai faktor dari biologis. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan ini seperti lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang usaha mengidentifikasi dan mengklasifikasi karakteristik dari sebuah kepribadian. Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada indikator tipe Myers-Briggs. Ini merupakan sebuah tes kepribadian dari 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang tentang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Ini ada 4 karakteristik. Nah, ini merupakan instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia. Para responden ini nantinya akan diklasifikasikan sebagai 4 kategori. Yang pertama ada extrovert atau introvert. Selanjutnya ada perasa atau intuisif. Selanjutnya memikirkan atau merasakan. Yang keempat ada menilai atau menerima. Yang pertama ada extrovert. Ini merupakan individu extrovert yang ramah, pandai bersosialisasi, percaya diri.
Sedangkan introvert ini lebih ke pendiam, tidak suka keramaian, suka memilih untuk menyendiri. Selanjutnya ada perasa atau intuitif. Ini merupakan tipe yang sangat praktis, serta rutin dan serta berurutan. Mereka ini fokus pada yang detail-detail. Sedangkan intuitif itu bergantung pada proses, tidak sadar dan melihat pada gambaran yang besar. Selanjutnya ada tentang memikirkan. Memikirkan ini tipe yang menggunakan penalaran dan logikanya dalam menangani masalah. Sedangkan tipe merasakan ini berpegang pada nilai-nilai emosi yang mereka punya tanpa memikirkan terlebih dahulu secara logika. Selanjutnya ada tentang menilai. Tipe menilai ini tipe yang ingin mengendalikan dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe menerima ini lebih fleksibel, spontan, dan lebih menerima sesuatu. Nah, MBTI ini dapat menjadi alat untuk bernilai dalam meningkatkan kesadaran diri dan memberikan panduan karakter. Namun karena hasil cenderungan ini tidak berhubungan dengan kinerja, manajer mungkin tidak seharusnya menggunakan sebagai sebuah tes dalam perekrutan sebuah pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu ada model kepribadian dari 5 dasar. Ini merupakan sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar. 5 dimensi dasar ini mendasari semua hal yang mencakup hampir semua variasi yang signifikan dalam kepribadian manusia. Yang pertama itu seperti yang kalian lihat ada stabilitas emosi. Orang yang stabil dalam emosinya ini cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Namun, ketika mereka memiliki stabilitas emosi yang negatif, mereka cenderung gugup, cemas, depresi, dan merasa tidak aman. Nah, hubungannya ini seperti yang kalian lihat, lebih sedikit pikiran dan emosi yang negatif, lebih tidak waspada yang berlebihan. Pengaruhnya itu kepuasan hidup dan kerja yang lebih tinggi, serta stres yang lebih rendah. Ekstraversi. Hubungannya dengan perilaku organisasi ini, orang ekstraversi atau biasanya disebut extrovert ini cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Nah, hubungannya itu seperti keahlian interpersonal yang lebih baik, dominasi sosial yang lebih besar, serta lebih ekspresif secara emosional. Pengaruhnya dalam perilaku organisasi ini dapat dilihat dengan kinerja yang lebih baik, kemampuan dalam kepemimpinan juga baik, serta kepuasan kerja juga akan lebih baik. Selanjutnya ada tentang keterbukaan. Orang yang terbuka ini orangnya itu sangat kreatif, keingintahuannya juga tinggi. Nah, hubungan dengan perilaku organisasi ini dapat dilihat dengan meningkatkan pembelajaran, fleksibel, dan otonom. Pengaruhnya dapat dilihat seperti pelatihan kerja, meningkatkan kepemimpinan, dan harus adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya ada keramahan. Keramahan ini orang yang patuh, taat, dan lebih disukai. Orang yang ramah ini seorang yang dapat memahami perasaan orang lain. Orang ramah ini juga
kooperatif, hangat, dan mempercayai dan dapat dipercaya. Sedangkan orang yang tingkat keramahannya yang terendah, orangnya itu dingin, cuek, serta bisa dibilang antagonis. Selanjutnya ada kehati-hatian. Orang yang sangat hati-hati ini orangnya itu bertanggung jawab, teratur, dan dapat diandalkan. Namun jika tingkat kehati-hatian yang rendah ini mudah terpengaruh oleh orang lain, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Pengaruhnya dalam perilaku organisasi ini seperti kepemimpinan yang lebih baik. Orang yang sangat hati-hati pasti akan memiliki sebuah rencana untuk memimpin sebuah organisasi itu dengan lebih baik, dengan kehati-hatian yang sangat bagus. Selanjutnya ada kinerja yang lebih baik. Orang hati-hati pasti memiliki kinerja dalam pekerjaannya yang sangat bagus karena mereka sangat hati-hati terhadap melakukan pekerjaan. Kemudian ada sifat kepribadian lainnya yang juga berhubungan dengan perilaku organisasi. Yang pertama, evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri, orang yang memiliki evaluasi inti diri positif ini akan percaya diri, menganggap dirinya itu mampu dalam melakukan sebuah pekerjaan. Namun orang yang memiliki evaluasi inti diri negatif, orangnya cenderung insecure, tidak percaya diri, menganggap dirinya ini tidak mampu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian pengawasan diri. Orang yang memiliki pengawasan diri positif akan dapat mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dapat bersikap dengan situasi yang ada. Namun orang yang memiliki pengawasan diri negatif akan cenderung sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif ini merupakan orang yang dapat mengidentifikasikan adanya peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, atau orang yang memiliki kepribadian proaktif rendah ini, mereka akan bertahan atau bersikap pasif sampai perubahan itu terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya tentang kepribadian dan situasi. Kepribadian orang bersikap itu pasti berhubungan dengan situasi atau mereka dapat menyesuaikan dengan situasi yang ada. Teori kekuatan situasi ini merupakan sebuah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian ini bertransaksi ke dalam perilaku ini bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti mengidentifikasikan kekuatan situasi ini menjadi 4 elemen. Yang pertama, kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Pembahasan selanjutnya ada tentang nilai. Nilai ini merupakan sebuah metode yang spesifik atau akhir dari keberadaan yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, ini ketika kita memeringkat nilai akan ada sistem nilai, yaitu sebuah hierarki berdasarkan sebuah peringkat atas nilai-nilai individu dari intensitasnya. Sedangkan klasifikasi dari nilai-nilai ini, yang pertama ada nilai instrumental. Ini merujuk pada hasil akhir yang diinginkan seseorang atau hasil akhir sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Seperti misalnya kebebasan, kesehatan, kebaikan, sukses ekonomi, naik gaji,
mendapat predikat cum laude, lulus tepat waktu, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada nilai instrumental. Ini merupakan mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Atau ini merupakan cara kita menuju nilai terminal, usaha kita untuk mencapai nilai terminal tersebut. Misalnya dengan disiplin, kerja keras, orientasi, merencanakan sebuah kegiatan, sebuah hal untuk mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan dalam kehidupan. Selanjutnya, hubungan kepribadian dan nilai individu di tempat kerja. Ini yang pertama ada kecocokan antara orang dengan pekerjaan. Orang-orang yang memiliki pekerjaan yang kongruen, yang sesuai dengan kepribadian ini akan lebih puas dan rendah tingkatnya untuk mengundurkan diri dibandingkan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak sesuai dengan pribadinya masing-masing. Selanjutnya ada kecocokan orang atau organisasi. Orang-orang yang tertarik pada organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dengan kepribadian mereka, pasti memiliki tingkat rendah dalam mengundurkan diri. Karena ini merupakan organisasi yang cocok dengan pribadinya. Selanjutnya ada nilai-nilai internasional. Pertama, jarak kekuasaan. Orang yang memiliki jarak kekuasaan tinggi ini cenderung memilih orang yang tidak mau bergaul dengan orang yang levelnya bukan sebanding dengan dia. Bisa dibilang ini orang yang membeda-bedakan sesuatu. Sedangkan orang yang memiliki jarak kekuasaan rendah ini orangnya cenderung humble, bisa menerima sebuah perbedaan yang ada, bisa bertoleransi dengan adanya sebuah perbedaan. Selanjutnya ada individualisme versus kolektivisme. Orang individualisme ini orang yang egois, mementingkan dirinya sendiri, bertindak sebagai individu dibandingkan sebagai anggota kelompok, dan mempercayai adanya individunya. Namun orang yang kolektif ini orang yang bisa menerima, bisa bergaul, bisa bekerja dalam sebuah kelompok, orang yang sangat ramah pastinya. Sedangkan selanjutnya ada maskulinitas versus feminitas. Maskulin ini merupakan budaya-budaya yang menyukai peran-peran tradisional, seperti orang maskulinitas ini orang yang sangat tradisional, orang yang berpikiran tradisional, seperti misalnya memisahkan antara peran pria dan wanita. Pria itu misalnya kerja, sedangkan wanita itu bekerja, sedangkan pria ini lebih mendominasi masyarakat. Selanjutnya versusnya itu ada feminitas. Feminitas ini memiliki sedikit perbedaan antara pria dan wanita, dan ini memperlakukan antara pria dan wanita dengan sama, tidak membeda-bedakan. Selanjutnya penghindaran ketidakpastian. Ini merupakan tingkat di mana orang-orang dengan negara yang memiliki situasi terstruktur atau tidak terstruktur ini menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Ketidakpastian yang tinggi ini memiliki tingkat kecemasan, sangat cemas terhadap sesuatu, ambigu, dan menggunakan hukum dan kontrol untuk mengurangi ketidakpastian itu. Sedangkan orang dengan budaya ketidakpastiannya rendah ini lebih
menerima ambiguitas tersebut, kurang berorientasi pada peraturan, dan akan mengambil resiko yang lebih banyak dan siap dalam menerima sebuah perubahan. Sedangkan orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Orang yang memiliki orientasi jangka panjang ini akan melihat masa depan, orang akan berpikir secara lebih panjang. Namun orang yang berpikir secara jangka pendek ini akan menilai saat ini, tidak memikirkan kedepannya nanti akan seperti apa, akan menjadi apa. Orang yang memiliki sifat orientasi jangka pendek ini tidak melihat komitmen, tidak melihat rintangan untuk berubah menjadi hal yang lebih baik. Selanjutnya ada implikasi untuk para manajer. Pertama yaitu mempertimbangkan secara objektif tentang kinerja para pekerjanya, mengevaluasi pekerja dari pekerja, kelompok pekerja, dan menentukan kepribadian yang optimal. Selanjutnya, perhitungkanlah faktor-faktor situasi pekerja dan turunkanlah kekuatan situasi untuk memastikan karakter kepribadian dengan lebih baik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.